Tahukah kamu bahwa orang yang menulis Injil paling rinci dalam Alkitab, bukanlah seorang rasul? Dia adalah sahabat setia Paulus, dan penulis yang membentuk hampir sepertiga dari Perjanjian Baru, yang bernama Lukas. Ia adalah satu-satunya penulis non-Yahudi dalam Perjanjian Baru. Lukas bukanlah bagian dari lingkaran rasul yang dipilih langsung oleh Kristus. Namun namanya masuk dalam sejarah suci sebagai seseorang yang dapat dipercaya, dan dekat dengan para rasul, serta saksi langkah-langkah awal gereja. Ia berjalan dalam bayang-bayang, tetapi justru dari tempat itulah Allah membangkitkannya untuk misi yang tak tertandingi. Lukas adalah bukti nyata bahwa kekristenan tidak pernah dimaksudkan untuk terbatas pada satu bangsa saja, tetapi sebagai pesan universal. Tetapi di sini muncul sesuatu yang menarik. Menjadi murid Yesus namun bukan rasul. Bagaimana Lukas mendapatkan ruang dan otoritas seperti itu dalam Perjanjian Baru? Lukas berperan sebagai saksi mata perjalanan misionaris Paulus. Ia bukan lagi sekadar peneliti dari jauh, tetapi seorang sahabat yang hadir, hidup dalam badai, penjara, dan kemenangan bersama rasul itu. Ikatan ini jauh melampaui kemitraan pelayanan. Paulus, seorang pria yang ditandai oleh perjuangan, penganiayaan, dan kelemahan, memiliki seorang tabib terkasih di sisinya, yang mampu tidak hanya merawat kesehatan fisiknya, tetapi juga menawarkan penghiburan rohani. Ikatan mereka semakin erat pada saat yang menentukan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 11, ketika Paulus dipenjara di Roma dan semua orang lain telah meninggalkannya, ia menulis, "Hanya Lukas yang ada padaku." Ungkapan ini membawa bobot emosional. Di akhir hidupnya, ketika rasul bagi bangsa-bangsa itu sudah dapat merasakan kematian mendekat, hanya murid non-Yahudi ini yang tetap setia di sisinya. Sedikit orang yang menyadari bahwa hampir 30% dari seluruh Perjanjian Baru berasal dari tangan Lukas. Ini berarti bahwa seseorang yang tidak pernah menjadi rasul, yang tidak pernah muncul berkhotbah di Yerusalem atau memimpin gereja-gereja, menjadi penulis bagian terbesar dari kanon suci. Ini adalah paradoks murid yang tak terlihat. Semakin sedikit ia muncul di panggung, semakin keras karyanya bergema. Tetapi mungkin aspek yang paling luar biasa adalah kerendahan hatinya. Ia tidak mengklaim gelar apapun, tidak mencari sorotan, tidak membela suara pribadi apapun. Sebaliknya, ia memilih untuk memuliakan Kristus dan Roh Kudus dalam tulisannya di Lukas dan di Kisah Para Rasul.